Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Nasrin Martua Tanjung selaku pembawa acara ataupun podcast pada hari ini. Di sini kita kembali lagi mendengarkan podcast BEM Polbangtan Medan. Sini saya dengan Ketua Mabidama Polbangtan Medan di tahun 2023 yaitu Mabidama Artro. Di sampingkan saya ada perwakilan dari mahasiswa baru dan dari cowok dan juga cewek. Mungkin pertama dari Bang Bagas bisa memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan apa sih Mabidama itu. Mungkin kepada Bang Bagas saya persilakan. Oke, jadi apa aja nih yang diperkenalkan? Eh, Nama. untuk pertama tuh bisa kita perkenalkan nama, terus jabatan, terus asal dan juga prodi Bang. Oke. Oke. Hai semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Hari Yuda Bagaswara. Saya berasal dari prodi TPTP semester 7 sekarang ya. Terus jabatan ya. Jabatan saya sekarang menjadi ketua ya di Mabidama kemarin, dan juga selaku Menko eksternal di Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya berasal dari Medan. Oke, itu Oke, aja. baik. Itu dia tadi perkenalan singkat dari Bang Bagas. Itu Bang Bagas juga selaku Menteri Koordinator saya di BEM Polbangtan Medan dan juga selaku Ketua Mabidama di kegiatan tahun ini. Dan juga ada nih dari Putra yaitu si Deki. Dia orang yang jauh dari Provinsi Papua sana. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa memperkenalkan lagi kepada Deki. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yakobus Dikison Meksi, asal provinsi saya Papua Barat, kabupaten saya Manokwari, kecamatan saya Masni, kampung saya Lirinfos. Di sini Prodi. prodi saya jurusan TPTP, kelas 1C. Oke, baik. Itu dia perkenalan dari adik kita yaitu dari Deki yang lumayan jauh merantau dari Provinsi Papua sana. Selanjutnya ini ada perwakilan maba yang putri yaitu Dinda. Mungkin kepada Dinda bisa diperkenalkan lagi. Baik. Hai semuanya, perkenalkan saya Dinda Salsabila. Saya berasal dari Asahan. Kebetulan saya juga alumni dari SMK SPP Negeri Asahan. Nah, dan di sini saya memilih prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Kebetulan saya berada di kelas TPTP 1B. Oke. Kita di sini akan mempertanyakan apa sih Mabidama itu. Saya juga akan menjelaskan sekilas tentang Mabidama. Jadi Mabidama itu masa bimbingan dasar mahasiswa baru di BEM di Polbangtan Medan sendiri. Sedangkan Polbangtan itu ada banyak cabang di beberapa Indonesia ini. Ada juga yang di Polbangtan Bogor, ada di Polbangtan Yoma dan juga Polbangtan yang lain. Jadi memang setiap tahunnya Mabidama diadakan di Polbangtan. Jadi mungkin untuk pembahasan Mabidama bisa dibahas langsung ataupun diulik oleh Ketua Mabidama sendiri yaitu Bang Bagas. Mungkin kepada Bang Bagas bisa diceritakan. Oke, baik. Nah, jadi membahas kita seputar Mabidama ya. Jadi Mabidama itu masa bimbingan dasar mahasiswa. Nah, di mana seluruh calon mahasiswa baru di seluruh Polbangtan itu harus mengikuti yang namanya itu Mabidama. Itu semacam masa orientasi sekaligus masa pengenalan lingkungan kampus. Jadi Mabidama ini diwajibkan nih untuk seluruh camaba. Untuk Mabidama di Polbangtan Medan sendiri kemarin kami berlangsung selama kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu itu kemarin calon mahasiswanya itu datang di tanggal 4 dan 5 dan start mulai Mabidama itu di tanggal 6. Nah, untuk kegiatannya kemarin itu diawali dengan pembukaan. Nah, jadi kita kemarin untuk pembukaan di lapangan hijau depan bersama Bu Direktur juga dan juga kepanitiaan yang lain. Nah, sama dosen-dosen juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian acara KMD. KMD itu kegiatan masih mahir dasar pramuka gitu. Jadi mereka selama 4 hari itu menjalani kegiatan KMD. Nah, setelah itu ada juga kegiatan matrikulasi dari akademik untuk camaba. Terus juga mereka ada sesi kerindam gitu, jadi pelatihan di rindam. Nah, setelah itu baru penutupan nih.
Lotokan Mabidama gitu. Oh, berarti acara Mabidama ini mungkin yang kampus-kampus lain itu seperti ospek. Jadi Mabidama ini kalau mungkin di Polbangtan Medannya sendiri kayak pembentukan karakter lah dibilang ya kan Bang? Iya benar, pembentukan karakter pembentukan dan karakter. mental. Ya siap Bang. Jadi mungkin untuk pengalaman adik-adik mabanya bisa kita tanya langsung juga dengan Deki. Deki gimana pengalaman Mabidamanya di sini? Ya, kalau saya pengalaman Mabidama di sini, pengalaman yang saya dapatkan yaitu pertama disiplin waktu. Terus Disiplin waktu. Oh, biasanya bangun di sini jam berapa di Mabidama? biasanya di sini bangunnya Jam setengah 4. setengah 4. Setengah 4. Itu kami sudah bangun, langsung siap-siap, langsung lari pagi senam. Berarti memang di Mabidama ini itu tuh pembentukan karakter tadi, kedisiplinan supaya memang kita terbiasa untuk bangun cepat. Iya benar. Nah, terus untuk kan Deki ini jauh nih dari Papua nih. Nah, jadi gimana pertama kali dari Papua tuh berangkat ke Medan naik apa, terus dijemput siapa atau ada saudara atau gimana pengalaman Deki? Pertama kali saya ke sini itu saya diantar sama kedua om saya dengan adik saya. Adik saya kita dari rumah jam 6 pagi sampai di Medan atau Jakarta? di bandara. Manokwari di apa Di Bandara Manokwari. Bandara Rendani. Di Bandara Rendani kita sampai jam 8:30. Di situ saya duduk check-in tiket, duduk tunggu pesawat. Berapa menit kemudian dipanggil namanya, langsung naik pesawat. Dari sana saya berangkat dari jam 9 sampai di Makassar jam 12. Terus dari Makassar lanjut lagi. Kan di situ transit. Dari situ dari Makassar ke Jakarta itu 2 jam. Sampai di Jakarta sampai di sana setengah 4. Dari situ sampai di Jakarta itu di sana itu Delay. di sana kami masih tunggu pesawat, masih tunggu pesawat karena pesawatnya belum sampai. Jadi tunggu dari jam 4 sampai jam setengah 7 lah baru Setengah 7 berangkat. Iya, dari jam 7 setengah 7. Dari situ naik pesawat, tiba di sini 2 jam. Jadi sampai di sini jam 9. Jam 9 malam. Jam 9 malam sampai di Kuala Lumpur. Jadi pas udah sampai 2 Kuala Namu nih, itu kan baru pertama kali itu menginjakkan kaki di kota Medan lah dibilang, di Sumatera Utara. Iya. Nah, jadi ada nggak orang yang jemput ke bandara ataupun ada keluarga atau gimana? Nah, di situ sampai di sini pertama kali saya bingung. Terus saya telepon saya punya orang tua di sana kan, ketua koperasi yang mengatur kami kan dari sana. Telepon bilang, "Pak, ini bagaimana ini? Saya sudah sampai di Bandara Medan. Cuman saya bingung ini untuk melanjutkan perjalanan ke Kampus sendiri. Nah, habis itu Bapak bilang sudah nanti sampai situ Telepon ini. nanti dijemput. Oh iya. Tapi tiba-tiba begini dari pihak kampus, panitia kampus tanya, adik sudah sampai di mana? Saya bilang, abang ini baru turun dari bandara, sekarang sudah di bandara di Bandara Medan. Iya, Bandara Medan. Nah, dari situ udah abangnya langsung VC ke saya, bilang di mana kamu? Saya bilang di sini bang, di Di Bandara Kuala Namu. Iya, Medan. Bandara Kuala Namu di bagian depannya. Iya. Habis itu abangnya bilang, ya udah kamu tunggu di situ aja, nanti kami ke situ. Udah, abang kebetulan yang jemput saya itu Abang Mora yang jemput. Bang Mora. Iya, abang jemput. Dari situ tunggu putar-putar. Sudah Abang Moranya dapat saya, sudah Abang Mora dapat saya dengan tangan. Habis itu dari situ kita langsung naik mobil. Dari sana jalan Ke sini. sampai di Polbangtan ini. Medan. Sampai di Polbangtan, dari situ pertama kali kan saya kira ini nanti bagaimana nih keadaan saya di sana. Betul. Keadaan saya pikir ini bagaimana itu orangnya gimana nih dengan saya. Tapi ternyata apa yang di pikiran saya itu tidak seperti apa yang saya pikirkan sampai sini. Ternyata orang-orangnya semua baik-baik. Ramah-ramah. Ramah semua, ajak cerita. Ya. Saya merasa bangga sampai di sini. Jadi itu dia pengalaman sekilas mulai dari penjemputan sebelum mulainya acara Mabidama pun panitia Mabidama sudah berperan di situ. Jadi sebelum di tanggal 4-nya tadi, jadi panitia udah
nanyain tuh maba-maba yang orang jauh seperti contohnya tadi yang orang Papua udah dikabarin udah sampai di mana, apakah perlu dijemput atau gimana. Jadi dijemput itu malam-malam ya. Iya. Malam-malam. Jadi dari panitia Mabidama pun sampai jam berapa pun itu masih tetap bertanggung jawab sebelum acara Mabidama tersebut. Jadi itulah pengalaman singkat untuk Mabidama sebelum Mabidamanya si Deki nih. Dan saya akan bertanya lagi nih kepada yang Putri. Jadi gimana kalau menurut Dinda Mabidamanya tadi dan pengalamannya ataupun bisa mungkin diperkenalkan dulu. Kalau menurut Dinda sendiri pengalaman di Mabidama itu pastinya sangat banyak pengalaman baru serta menarik dan unik yang kami dapetin di Mabidama. Jadi dimulai dari kegiatan keagamaan nih Bang. Di pagi hari itu kami bangun buat sholat tahajud untuk yang muslim ya, dan kemudian dilanjutin buat tadarusan dan kami juga sholat subuh berjamaah. Gak habis di situ aja, kami dilanjut lagi dengan senam pagi. Nah, ketika senam pagi itu emang banyak banget pengalaman menariknya Bang. Ya. Kami ngeliatin wajah-wajah teman-teman kami nih yang masih ngantuk-ngantukan, Ya, yang masih betul. nguap-nguapan, Ya. ya kan. Jadi selain pengalaman yang menarik didapetin, pengalaman lucu-lucu juga banyak banget kami dapetin. Kemudian ada kegiatan tadi kayak yang dijelasin Deki. Ketua Bang Mabidama, Bagas. Bang Bagas. Nah, kegiatan kami di KMD itu kegiatan kepramukaan. Kami belajar banyak sekali pengalaman-pengalaman tentang apa itu pramuka. Jadi setelah dari situ diharapkan kami kan bisa menerapkan sistem-sistem dan pelajaran tentang pramuka sendiri di Polbangtan Medan. Kemudian ada di Rindam juga kami ngerasain tidurnya di barak militer ya, di tempat-tempat tentara tuh, mandinya juga kami di tempat tentara tersebut. Kami ngelakuin senam pagi juga di sana, kami ngelakuin kegiatan-kegiatan kayak tentara di sana Bang. Ya betul. Jadi pengalaman-pengalaman yang ekstrim juga kami alami di sana, kayak kami main snapping kalau nggak salah ya namanya ya, yang melompat ke bawah tuh. Ya. Nah itu kami juga mainin di sana. Selain menguji pengalaman kami juga menguji mental kami di sana. Nah kemudian hal yang paling berkesan bagi Dinda selama pengalaman di Polbangtan Medan selama Mabidama itu di jam makan kami juga tuh. Ketika kami makan pagi, makan siang dan makan malam, itu ada tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kami dikasih waktu tuh makannya. Ya. Dikasih waktu tersebut dengan tujuan untuk memanajemen waktu kami ke depannya. Jadi Dinda sangat-sangat senang selama Mabidama tersebut dapat pengalaman-pengalaman yang mengajarkan Dinda untuk manajemen waktu, disiplin, dan pengalaman-pengalaman fun lainnya. Oke, jadi itu dia tadi sekilas tentang pengalaman Mabidama dari Mabidama Putri ya, yang cewek berarti. Itu dia. Tadi belum ada perkenalan ya? Mungkin sebelumnya kita dengarkan dulu. Dinda ini perkenalan dulu, memang dia asalnya dari mana, dia di sini prodi apa, terus dia orang mana, dan kayak tadi Deki kan orang Papua, udah ada penjemputan atau apa segala macam. Mungkin dari Dinda ada nggak penjemputan yang dialaminya atau gimana? Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman dulu. Sebelumnya kita perkenalan Ya, dulu boleh. ya. Halo semuanya, saya Dinda Salsabila. Kebetulan saya juga dapat penghargaan kemarin Queen of Mabidama Art 2023 di Polbangtan Medan. Nah, Dinda ini asalnya dari Asahan. Dinda alumni SMK SPP Negeri Asahan. Nah, untuk penjemputan sendiri Dinda diantar oleh kedua orang tua Dinda. Kebetulan kan Asahan ke sini nggak terlalu jauh Ya, dekat Bang. lah ya. Ya, sekitar 4 jam mungkin. Jadi Dinda diantar sewaktu kami berangkat subuh, Dinda diantar di sini. Kebetulan ada saudara juga yang di dekat sini. Dinda menginap dulu di tempat saudara Dinda. Kemudian paginya di tanggal 4 di hari pertama pembukaan pendaftaran ulang, Dinda langsung berhadir di Polbangtan. Jadi pas pertama kali nih menginjakkan kaki di Polbangtan, itu kan masih sama orang tua, ada nggak tangis haru atau gimana, atau mungkin pas pokoknya mungkin ini terakhir lah, apalagi selama 2 minggu nggak bakalan jumpa, ataupun selama nanti kita menjalankan izin bermalam di bulan 12, ada nggak pesan ataupun penyampaian dari orang tua untuk Dinda? Kalau dari orang tua pastinya ada Bang. Orang tua menyampaikan kepada Dinda baik-baik di sini. Semua proses yang Dinda jalani di sini harus Dinda nikmatin, kata orang tua Dinda. Selain itu juga kalau tangisan pastinya namanya orang tua ya, betul. pasti bakalan nangis. Tapi Dinda coba buat nggak nangis. Kenapa? Karena Dinda nggak mau memancing emosi orang tua Dinda lebih lagi. Dinda nggak mau orang tua Dinda nangis. Jadi cukup ada kegiatan sesi foto,
dan sharing-sharing kepada orang tua Dinda juga, berpelukan pastinya Ya, Bang. betul. Nah cukup di situ saja. Itu dia tadi perkenalan singkat dari Dinda dan juga pesan dari orang tuanya Dinda sebelum menginjakkan kaki di Polbangtan Medan ini, sebelum menjalani kegiatan Mabidama tadi dan juga perkuliahan. Jadi selanjutnya ini ada nih, kita kan udah tahu nih apa itu Mabidama Polbangtan Medan. Mungkin teman-teman perlu tahu juga nih apa sih tema Mabidama di tahun ini. Jadi akan kita tanyakan langsung dengan Ketua Mabidama. Apa sih Bang tema Mabidama tahun ini Bang? Oke, jadi untuk tema Mabidama kita tahun ini, Srin, jadi kita mengangkat tema dengan judul With Pride We Here, in Humility We Giving. Nah, itu artinya itu dengan bangga kami di sini, dengan rendah hati kami memberi. Maksudnya itu dengan bangga kami panitia di sini membimbing adik-adik semua, adik-adik Camaba, dengan memberi seluruh apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi memang kami di tahun ini memang Mabidamanya itu ingin membimbing calon mahasiswa baru dan bahasanya itu Mengayomi berarti gitu ya Bang? menginspirasi. Menginspirasi. Nah, menginspirasi mereka, lebih ditekankan di kedisiplinan dan juga pembentukan karakter, karena kan mereka nih dari jauh-jauh nih, terus juga dari rumah yang biasanya tidurnya bangun siang gitu kan. Dari di sini kita latih bangun pagi, yang di rumah sholatnya bolong-bolong, di sini kita ajarkan supaya taat sholat 5 waktu, dan juga di rumah itu makannya ya biasa, mana tahu ya kan, sambil makan sambil nonton TV nih. Ya betul, gitu sambil kan. nonton YouTube, Sambil nonton YouTube, drakor. nonton Tan Boyku nih kan, biar selera makan. Ya gitu. betul. Di sini kita buat makan mereka harus tepat waktu, karena mereka ini kegiatannya padat. Nah, kegiatan selama Mabidama itu padat, jadi kita harus bisa memanage waktu mereka ini semaksimal mungkin, se-efisien mungkin gitu. Jadi memang tujuan dari Mabidama ini pembentukan karakter mereka yang ditatar dari sekarang untuk kesiapan mereka di dunia lapangan kerja nanti, dan juga kesiapan mereka mengikuti perkuliahan di sini gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman tema Mabidama pada tahun ini. Jadi tujuan temanya itu juga untuk menginspirasi adik-adik Mabidama yang tadi yang katanya ada beberapa kesan-kesan, ada kesan yang mulai dari ibadah, dari kegiatan pramukanya, terus dari kegiatan dirindam yang memang orang ini ada 4 hari ya, 4 hari dirindam. Jadi memang nanti di kampus ini kan kampus yang semi militer gitu, jadi langsung memang ada pelatihnya juga yang langsung diarahkan oleh tentara juga. Jadi dari adik-adik nih, apakah ada nggak gitu terinspirasi setelah Mabidama? Karena kan memang temanya ini tadi tujuannya untuk menginspirasi adik-adik maba lah dibilang. Jadi kalau dari Deki sendiri terinspirasi gimana nih tentang Mabidama ini? Ada nggak perubahan-perubahan yang didapat dari Mabidama, ataupun sebelum Mabidama aku kegiatannya gini, setelah Mabidama ini ada, jadi aku lebih terinspirasi untuk ini, untuk bangun pagi ataupun untuk ibadah lebih rajin, ataupun mungkin untuk cara sopan santun saya dengan kawan-kawan yang lain. Bagaimana inspirasi dari Deki sendiri? Kalau inspirasi dari saya ya inspirasi yang saya dapat di sini, saya bisa lebih belajar lebih banyak terus. Di sini yang dulunya saya tidak semangat belajar, sekarang saya semangat belajar. Ya, betul. Terus di sini dulunya tidak bisa bangun Pagi? jam 3 4 lah. subuh. Tapi sekarang sudah mulai bisa dan sudah mulai terbiasa. Ya terbiasa. Terus dulunya tidak ibadah subuh, sekarang sudah terbiasa ibadah subuh. Dan inspirasi yang saya dapatkan di sini ya gimana ya, intinya Jadi lebih disiplin dibilang. ya, lebih disiplin lagi. Jadi itu dia tadi. Disiplin, lebih dekat dengan agama, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya betul. Berarti Mabidama ini bukan cuma untuk pembentukan karakter diri sendiri, tapi membentuk karakter kerohanian juga. Karena dengan bangun subuh, jadi kita lebih tepat waktu untuk sholat subuh ataupun untuk ibadah yang Nasrani ya kan. Ya. Jadi lebih rajin dia untuk tiap paginya. Jadi itu dia tadi. Dari Deki sendiri tuh terinspirasi. Jadi lebih giat tadi untuk bangun cepat, tepat waktu, ataupun bangun di jam-jam subuh untuk ibadah pagi. Nah, jadi kalau pengalaman yang
menginspirasi nih. Bisa dibilang lebih ke perubahan Dinda ya setelah Mabidama. Pasti yang biasanya Dinda jarang banget nih tahajud bang, jadi lebih sering nih tahajud. Hampir setiap pagi alhamdulillah Dinda tahajud. Kemudian dari yang Dinda lama nih makannya di rumah, bener kata Bang Bagus tadi ya, makannya sambil main HP, sekarang harus cepet-cepet makannya, lebih manage waktu. Kemudian selain itu di Palembang Medan ini kan senioritas kita itu, kita sangat menjunjung tinggi senioritas ya Bang. Ya betul, saling menghargai lah dibilang. Iya, jadi untuk senyum, sapa dan salam Dinda lebih kuat lagi ketika Dinda di Palembang Medan ini. Terus yang pengalaman Dinda tuh waktu sekolah nggak pernah absen ya, kalau mau masuk kelas itu wajib mandi. Di sini Dinda pernah nggak mandi bang? Karena waktu tersebut ya buru-buru, kita harus cepet, jadinya kebetulan di kamar kami juga nggak sendirian ya bang, kami rame juga di kamar, jadi harus lebih manage waktu lagi. Kami nggak sempat mandi, kami langsung buru-buru apel. Itu sih pengalaman-pengalaman serta perubahan-perubahan yang Dinda rasain setelah di Mabidama. Jadi Dinda sendiri mungkin belum pernah merasakan asrama ya? Iya, belum pernah bang, ini perdana. Ya itu betul, berarti yang dulunya mungkin di rumah cuma sendiri, jadi untuk mandi nanti aja lah, cuma sendiri kok. Jadi sekarang dia seramakan, jadi banyak kawan-kawan, nggak bisa harus nanti aja mandinya, kan ada antrian mandi apa segala macam gitu. Jadi memang lebih manajemen waktu lah dibilang ya kan. Jadi itu dia tadi dari tema yang diangkat, yang diangkat panitia Mabidama, juga menginspirasi juga dengan adik-adik mahasiswa baru di Palembang Medan ini. Dengan contoh tadi yang Deki lebih giat ibadahnya, ataupun Dinda mungkin ibadahnya juga lebih giat, lebih sering tahajud tiap hari, dan juga tahu bagaimana asrama yang orangnya rame, kita nggak bisa lele-lelean. Jadi untuk harusnya aku nanti aja lah mandinya, nggak bisa karena kan ada antrian mandi nih. Kita harus, kalau kita bangun cepat, kita yang duluan mandi, berarti kita lebih enak untuk mandi, lebih santai gitu. Sedangkan yang bangunnya lama jadi lebih tergesa-gesa untuk ngambil ini, ada yang ketinggalan apa segala macam. Jadi itu dia. Selanjutnya kita masuk di pelaksanaan selama Mabidama. Akan kita langsung juga kita tanya kepada Bang Bagas selaku ketua. Bagaimana sih Bang pelaksanaan Mabidama selama 2 minggu tadi ya Bang? Nah, jadi untuk rangkaian acara ya, kegiatan Mabidama kita itu yang pertama itu ada pembukaan. Setelah mereka nyampai ke sini tuh kita pembukaan upacara. Terus juga kita ada kursus mahir dasar kepramukaan. Jadi mereka di situ pembinaan dasar pramuka, materi kegiatan pramuka. Nah, selanjutnya itu ada kuliah umum, matrikulasi dari akademik. Jadi di situ kuliah umumnya itu dihadiri dari kepala dinas pertanian, kepala dinas perkebunan, dari badan narkotika juga, terus juga dari psikolog juga, terus dari jurusan juga. Jadi itu di 2 hari kegiatan kuliah umum itu, disitulah kita memberi wawasan kepada mereka dan juga pengenalan lingkungan kampus, siapa sih ketua jurusannya, siapa direkturnya, siapa wakil direkturnya gitu. Nah, terus setelah matrikulasi mereka itu kerindam. Jadi mereka di sana pembentukan karakter dirindam selama 4 hari. Nah, setelah mereka kerindam, kita masuk ke kegiatan mahasiswa. Jadi kegiatan panitia itu kita ada membuat kegiatan paper mop yang yang papan banyak warnanya itu. Iya, betul. Take video drone, terus juga ada malam renungan. Jadi di malam renungan itu kita membuat maba-maba ini harus merenungi kenapa sih mereka di sini gitu. Untuk apa sih mereka kuliah di sini gitu, untuk membanggakan kedua orang tua lebih tepatnya. Jangan disia-siakan kesempatan ini karena nggak dikit orang yang mau ke Polbangtan, dan mereka ini adalah salah satu orang yang terpilih gitu. Ribuan lah dibilang mau masuk Polbangtan, tapi yang terpilih orang-orang ini gitu. Kalau nggak salah ada 14.000 ya kemarin yang Total daftar. dari semua jalur lah Bang. Dari semua jalur 14.000. Dan yang terpilih itu cuma 255 ya, 255 kalian tuh. Terus juga ada kegiatan outbound, terus juga ada kegiatan pengenalan lingkungan kampus. Jadi kami membuat
kegiatan mereka ini harus mengenali lingkungan kampus. Jadi kami bawa mereka keliling sampai ke lahan belakang, sampai ke SBSN gitu. Terus juga ada gamesnya. Jadi selain Mabidama ini dilatih kedisiplinannya, pembentukan mentalnya itu dibentuk, kita juga Ada ada seru-seruan. gamesnya Iya. gitu. Terus juga ada yang terakhir tuh namanya kegiatan malam Inaugurasi. inaugurasi. Nah, jadi malam inaugurasi ini sebelumnya ini nggak ada nih di Polbangtan ini, di Mabidama sebelumnya. sebelumnya itu nggak ada. Jadi baru tahun ini kita buat. Dari Mabidama Abang nggak ada, Mabidama Nasrin juga nggak ada Iya ya. betul. Jadi baru tahun ini Mabidama itu kita buat. Jadi rangkaian acaranya itu mereka ada penampilan bakat maba ya. Ada penampilan bakat maba, terus juga ada reward untuk senior dosen, pegawai, senior dan juga maba terbaik gitu kan. Terus juga ada mini konser. Jadi terus juga ada penampilan UKM tuh ya, penampilan UKM yang ada di Polbangtan. Jadi selain mereka capek nih, kan mereka udah capek nih ngikutin kegiatan Mabidama nih, harus gini, harus cepat, semua itu dikejar waktu gitu kan. Jadi di malam di malam inaugurasi ini kita itu membuat penutupan itu udahlah, mereka itu sudah capeknya. Jadi di malam ini Seru-seruan aja mereka gitu ya. itu seru-seruan. Jadi sekaligus melepas rasa penat mereka. Ya. Kan mereka udah capek nih kegiatan Mabidama. Jadi di malam inaugurasi ini kita seru-seruan di situ sebagai penutupan Mabidama. Mungkin itu aja sih, Srin. Oke, itu dia di runtutan Mabidama yang memang sudah di manajemen sedemikian rupa, mulai dari hari pertama pembukaan, terus selanjutnya hari ini kerindam ataupun KMD, terus memberikan wawasan umum dengan adik-adik mahasiswa baru Polbangtan. Dan ada juga yang saya tertarik nih, ada namanya malam inaugurasi yang tahun sebelumnya tuh tidak ada. Dan saya dengar tuh ada kayak penghargaan ya Bang? Iya. Betul, itu dia ada penghargaan. Jadi saya ingin bertanya nih kepada adik-adik ini, apa sih di malam inaugurasi ini penghargaan yang kalian dapat pada malam itu? Dari mungkin bisa dari Deki? Penghargaan yang saya dapat pada saat malam inaugurasi itu penghargaan mahasiswa paling terlucu. Oh, terlucu. Ya. Dan di situ saya sangat bangga dan saya juga kaget. Saya bisa terpilih ya jadi mahasiswa terlucu. Karena tidak sangka, karena memang menurut saya sih saya orangnya bukan orang yang lucu gitu. Oh. Berarti mungkin menurut panitia sendiri nih, Diki itu termasuk orang humoris lah berarti ya. Oke. Berarti kalau dari Dinda sendiri nih, Dinda itu terpilih sebagai apa sih di malam inaugurasi? Nah, kalau Dinda sendiri, Dinda dapat penghargaan Queen of Mabidama Artro 2023. Oh iya. Sedikit cerita, nih, waktu malam inaugurasi tuh, kami kan ada penampilan maba tuh Bang. Ya betul. Jadi Dinda merupakan salah satu yang ikut dalam penampilan tersebut. Karena sudah kelelahan nih ya Bang, kelelahan latihan dari sore sampai sebelum acara, Dinda itu ada di barisan belakang, ketiduran. Dinda kebetulan ketiduran di situ, dan tiba-tiba panitia panggilin Queen of Mabidama Artro 2023 atas nama Dinda Salsabila. Dan Dinda kaget, pastinya dicampur dengan bangga dan haru, karena ini first time Dinda nginjakin di kampus Polbangtan Medan, dan Dinda dapat juga penghargaan tersebut. Oke, jadi itu dia tadi pengalaman di malam inaugurasi adik-adik ini yang si Deki sebagai maba terlucu dan juga Dinda sebagai Queen of Mabidama Artro 2023. Oke, jadi selanjutnya nih Bang, siapa-siapa aja sih yang terlibat di kegiatan panitia Mabidama ini Bang? Oke, yang terlibat di kepanitiaan Mabidama sendiri itu tentunya ada dari pihak akademik ya, selaku penanggung jawab dan pengurus lah di panitia Mabidama itu, yaitu Pak John Kedan, itu selaku ketua pengurus kegiatan Mabidama. Nah selanjutnya juga ada Bu Merlin sebagai wadir 3, terus juga ada Bu Eva subkoordinator BAK gitu kan. Jadi selain dosen-dosen juga kita juga punya kepanitiaan di mahasiswa. Jadi ada mahasiswa, jadi kami kemarin itu open recruitment ya untuk kepanitiaan Mabidama sendiri. Dan tentunya yang paling penting itu selain akademik itu ada dari BEM.
Jadi kegiatan Mabidama ini juga diawasi oleh BEM. Nah, terutamanya di Kementerian Hubungan Luar Dalam Kampus. Jadi sebelum Mabidama ini dimulai, sebelum mereka juga masuk ke kampus ini, itu mereka sudah di sosialisasikan tuh dari Kementerian Hubungan Luar Dalam Kampus. Jadi kementerian inilah yang kemarin itu membuat soal tryout juga ya deh kemarin tuh tryout, terus juga ada sosialisasi, terus juga ada persiapan masuk mereka itu harus apa-apa aja itu juga dari Kementerian Hubungan Luar Dalam Kampus itu. Oke. Jadi itu tadi yang terlibat dalam kepanitiaan Mabidama tersebut. Bukan semena-mena oleh mahasiswa saja, tetapi ada juga dosen yang mengawasi bagaimana jalannya Mabidama selama 2 minggu. Jadi dan juga tadi dari BEM, dari Kementerian HDLK, yang mungkin sebagai humasnya BEM Polbangtan Medan. Boleh nih dikopoin juga kepada teman-teman yang menonton. Humas BEM Polbangtan Medan itu adalah IG dari HDLK tadi. Dan juga mungkin akan dibuka magang di Humas BEM Polbangtan Medan untuk merasakan gimana sih menjadi anggota BEM di BEM Polbangtan Medan. Oke. Baik, selanjutnya apa sih kendala yang dialami oleh panitia selama Mabidama ini, Bang? Oke, untuk kendala ya Srin, itu sebenarnya cukup banyak kendala terutama di panitia ya. Itu kita juga harus pening tuh mikirin kegiatan mereka, mikirin istirahatnya mereka gitu kan. Terutama di istirahat sih. Kadang kan kita selesai apel malam itu mereka pulang ke kamar tuh itu mereka nggak langsung tidur. Jadi mereka kebersihan barak dulu, terus juga kebersihan lorong segala macam. Intinya mereka itu kebersihan juga mandi gitu kan. Yang mau mandi itu kita tungguin tuh sampai mereka benar-benar istirahat. Jadi untuk kesulitan di panitia itu mungkin jam tidurnya kurang karena kita kan mantau mereka nih sampai benar-benar istirahat gitu. Terus juga kita juga memantau seluruh kegiatan mereka, jadi mulai kegiatan bangun pagi, terus makan gitu kan. Bangun pagi kami tuh udah bangun jam 3. Dari jam 3 tuh kami udah bangun, kami start membangunkan mereka itu jam 3:30. Jadi mereka sholat tahajud gitu kan. Terus juga kami pantau juga mereka makannya. Jadi kami utamakan mereka ini makan duluan gitu daripada kami. Saya juga ngalamin, saya pernah juga tuh gara-gara mantau mereka, saya sampai nggak makan tuh, nggak makan siang, nggak makan malam. Nah, itu saya bela-belain lah, nggak apa-apa lah, saya sakit, yang penting kegiatan ini lancar. Ya gitu. betul. Oke, itu tadi kendala dari panitia sendiri ya, dan juga memang dari ketuanya sendiri sempat nih nggak makan siang dan juga nggak makan malam. Jadi mungkin kami dari Kementerian HDLK juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang sudah bertanggung jawab dan juga sudah capek-capek untuk menjalankan ataupun melancarkan kegiatan Mabidama ini. Dari selanjutnya kita tanya nih kepada adik-adik nih, apa sih kendala selama Mabidama ini? Mungkin dari Deki, apa sih kendalanya gitu? Kalau kendala saya sih cuma tidur aja. Oh iya betul. Berarti tidur yang kurang gitu lah ya. Kurang. Ya, kalau dari Dinda sendiri? Kalau Dinda karena ini first impression di asrama ya, kendala Dinda itu sebenarnya ada di air nih Bang. Iya betul. Kalau kami nih Sakarum, airnya tuh ada jamnya biasanya, jam-jam hidupnya. Kalau pertama kali kami di asrama kan kami nggak tahu nih jam-jam hidupnya kapan. Ya. Jadi ketika air itu banyak, kami habisin Bang. Kami lupa isi. Iya. Jadi kemudian untuk mandi-mandi di jam-jam selanjutnya kami nggak dapat air. Nah itu mungkin kendala Dinda. Oke, tadi kendala-kendala dari adik-adik mahasiswa baru kita ini. Jadi mungkin untuk kedepannya kita akan perbaiki lagi juga sistemnya gimana. Terus untuk selanjutnya itu apa sih harapan ketua sendiri untuk Mabidama selanjutnya? Oke, nah untuk harapan Mabidama selanjutnya ya tahun depan itu saya harap lebih seru lagi kegiatan Mabidama dibandingkan tahun ini, lebih dibina mereka kedisiplinannya, lebih dibanyakin lagi kegiatannya gitu. Terus juga saran saya untuk Mabidama tahun depan ya, kan biasanya tuh kita itu nggak ada maskot ya, nggak ada maskot Mabidama. Jadi saya punya rekomendasi nih untuk kalian lah pengurus tahun depan. Ya betul. Untuk kalian semua pengurus tahun depan, kalau bisa dibuat maskotnya. Jadi setiap tahun kita Mabidama itu
itu ada maskotnya gitu. Jadi ada yang jadi maskot tuh di depan gitu Oh, untuk biar- say hello kepada maba dan orang tua yang baru Iya, datang iya, nih betul. gitu. Terus juga saya rasa untuk malam inaugurasi ya, terutamanya di malam inaugurasi itu tetap dilanjutkan dan juga buat lebih buat lebih meriah dibandingkan kegiatan malam inaugurasi tahun ini. Jadi tahun depan itu harapannya dibuat semeriah-meriahnya, mewah-mewahnya gitu. Jadi oh iya, terus juga harapan tahun depan di malam inaugurasi itu seluruh organisasi ya, seluruh SEMA itu terlibat gitu untuk di malam inaugurasi, karena ini kan malam itu bukan cuma untuk maba aja sih, Iya. karena kita juga ngundang semua tingkatan kemarin. Kita juga ngundang seluruh sivitas, kita ngundang seluruh pegawai, seluruh mahasiswa gitu kita undang. Jadi harapannya untuk tahun depan itu seluruh SEMA itu terlibat dalam menyukseskan kegiatan ini gitu. Oke, jadi itulah tadi harapan dari Ketua Midama tahun ini. Mungkin untuk pengurus tahun depan ataupun ketua pelaksana tahun depan bisa nih dengar podcast kita dulu sebelum melaksanakan Mabidama kan. Karena kita di sini membahas tentang Mabidama Artro 2023. Jadi yang pertama tadi pembuatan maskot. Mungkin untuk ketua selanjutnya yang kita memang belum tahu siapa ya. Itu kita harus membuat maskot di depan supaya maba yang baru datang ataupun orang tua yang mengantar anaknya bisa melihat Perbangtan Medan ini bagus juga ya, ada maskot di Mabidama apa segala macam. Terus melanjutkan tadi malam inaugurasi yang memang first time ataupun pertama kali di tahun ini ada malam inaugurasi, dan selanjutnya itu merangkul semua organisasi di BEM Perbangtan Medan ini, karena bukan acara maba sendiri, tetapi acara melingkup semua tingkatan mulai dari tingkat 1, 2, 3 dan 4. Jadi itu dia harapannya untuk pengurus tahun depan. Jadi saya ingin menanya nih, harapan dari adik-adik sendiri apa sih untuk Mabidama tahun depan? Mungkin dari Deki bisa? Mungkin kesan dan pesan. Kalau Ya, pesan dan harapan kesan saya gitu. sih semoga di tahun atau hari-hari berikutnya di tahun depan semoga saya bisa untuk Jadi kegiatan pengurus. Mabidama selanjutnya Oke. mungkin lebih meriah lagi. Oke. Berarti kalau itu dia tadi harapannya dan ataupun pesan dan kesannya. Mungkin dari Dinda sendiri gimana? Kalau Dinda nih Bang, Hmm. harapan Dinda untuk Mabidama ke depannya adalah panitia-panitia bisa lebih merangkul kami selaku adik-adik maba untuk lebih memperkenalkan kami tentang budaya-budaya di Polbangtan Medan sendiri. Karena memang tujuan dari Mabidama itu kan Bang, Ya, tujuan betul. Mabidama adalah memperkenalkan tentang apa sih Polbangtan Medan itu. Jadi kedepannya pesan Dinda adalah itu tadi, para senior bisa lebih merangkul kami adik-adiknya, lebih menjadikan kami lebih tahu apa itu Polbangtan Medan dan isi-isinya. Kalau untuk selebihnya lagi Dinda mungkin mau ucapin terima kasih kepada para panitia-panitia yang sudah rela, seperti Bang Bagas tadi rela meluangkan nih Waktunya. waktu makannya, waktu tidurnya buat kami para maba yang maaf kalau sedikit merepotkan ya Bang. Ya. Karena memang kami nih maba ya, belum tahu nih kami apa aja sih Polbangtan Medan ini. Jadi Dinda mau ucapin terima kasih, sama adanya malam inaugurasi itu emang meriah banget Bang. Kami jadi lebih fun di malam itu, kami lebih hilangin stres-stres kami selama Mabidama ya. Jadi mungkin kedepannya seperti kata Bang Bagas, malam inaugurasi tersebut bisa lebih kita lancarkan dan meriahkan kembali. Oke, baik. Itu dia tadi harapan ataupun pesan dan kesan dari adik-adik maba, harus merangkul sesama senior junior, dan juga itu kan untuk memperlancar acara Mabidama. Mungkin sekian dari podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan kepada ketua Mabidama tahun ini terima kasih, dan juga kepada maba-maba semoga lebih aktif di Polbangtan Medan ini dan juga menjadi sukses di Polbangtan Medan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello.